persaudaraan persatuan dan bayat. Selama ini kami sering mendengar para asatid yang saya dengar di masjid-masjid itu tentang bayat itu, katanya itu bid'ah. Tentang khalifah juga itu tidak perlu. Sehingga kami orang awam ini mencermati itu agak bingung kan. Agar supaya kami itu bisa yakin bahwa saya bayat dan khalifah itu harus dibuktikan apa atau diimplementasikan dalam beribadah itu, kami mohon pencerahannya terakhir supaya saya yakin bahwa saya itu yang benar. Karena selama ini kami ragu. Demikian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bayat itu di zaman Nabi SAW itu pada beberapa macam. Ada yang disebut dengan bayat Islam. Kalau disebut Islam disebut ada akan dikenal bayatul Aqobah, pula Aqobah Tsani, Aqobah pertama dan kedua. Para sahabat berbayat kepada Rasulullah SAW itu, ia berbayat Islam tapi sekaligus bayat kepemimpinan. Jadi dalamnya sebenarnya mengandung unsur dua, bayat Islam, ya mereka masuk dari kafir menjadi muslim, dan juga di dalamnya mengandung unsur bayat kepemimpinan. Karena tidak ada lagi pemimpin selain Nabi waktu itu, maka bayat kepada Nabi, mengangkat Nabi juga sebagai pemimpin selain dia menyatakan diri keislamannya. Nah, berbeda dengan bayat yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu semua sahabat sudah Islam semua. Ya, sudah Islam semua. Tapi karena mereka tidak mau hidup tanpa pimpinan, maka mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW segera berbayat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini disebut bayat khalifah, tidak identik dengan bayat Islam, kecuali mereka yang waktu bayatnya di zaman Abu Bakar, dia sebelumnya belum bayat kepada Rasulullah, maka dia menyatakan keislamannya juga sekaligus bayat khalifah. Tapi para sahabat yang lain yang berbayat di masa Nabi, maka mereka cukup menyatakan bayat khalifah, bayat imaroh atau bayat kepemimpinan. Nah, ini adalah yang dikatakan bid'ah itu kalau bayat yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya. Kalau bayatnya adalah bayat kepada pimpinan seperti itu, memang ada dasarnya, syariatnya tadi. Nah, ada lagi bayat jihad, misalkan seperti dilaksanakan oleh para sahabat ketika Hudaybiyah. Itu ada bayat jihad sekitar 1.400 atau 1.500 sahabat menyatakan bayat jihad yang disebut dengan bayatul ridwan. Ada lagi bayatul amal seperti dilakukan oleh Jarir bin Abdullah Al-Ghazali, ya, menyatakan bayatul Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusyri kulli muslim. Itu dalam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya aku berbayat kepada Rasul itu untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Nah, ini bayat lil amal. Jadi bayat ini tidak selalu bayat itulah bid'ah, tidak. Kalau misalkan bayat yang memang untuk muamalah juga boleh. Itu yang bayat yang bid'ah itu kalau tidak prosedural, tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau misalkan Pak Rianto misalkan mau berangkat jihad ke Palestina, bayat jihad boleh. Itu adalah dasarnya gitu ya. Jadi tidak harus atau tidak berarti identik dengan bayat. Setiap bayat itu adalah berarti bayat Islam, tidak. Ada bayat jihad, ada bayat lil amal, itu kan, ada bayat imaroh. Bahkan di masa Nabi ada bayatul muslimat. Para muslimat itu, para mukminat Ansar itu datang kepada Rasulullah SAW menyatakan bayat untuk tidak musyrik, ya, kemudian tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendurhakai suami dan sebagainya. Itu semualah bayat yang dilakukan di dalam Islam. Jadi banyak sekali tentang bayat. Nah, masalah khilafah ini sudah menjadi satu keniscayaan bagi kaum muslimin, harus diimani dan dipraktekkan, diamalkan. Hanya tentu saja dalam masalah penegakannya ulama terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memang harus dengan adanya kekuasaan dulu, ada yang tidak harus dengan kekuasaan dulu. Gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri di lapangan itu seperti itu. Ya, saya pernah berdialog dengan salah seorang ustadz yang memang dulunya dia pernah dibina oleh para masyayikh, ya, di daerah Timur Tengah. Itu sampai 2 jam 50 menit
untuk bicara masalah tentang baiat kekuasaan itu. Jadi Ustaz ini berpendapat pokoknya tidak bisa khilafah itu ditegakkan kalau tanpa kekuasaan. Nah, kemudian saya sampaikan kepadanya, apakah ada yang ujuk-ujuk dalam sejarah khilafah itu punya kekuasaan? Mana contohnya? Mana contohnya? Dia bilang Abu Bakar. Oh, Abu Bakar warisan dari Rasulullah, bukan rintisan. Tuh, satu ya. Yang kedua, tidak ada satu contoh pun sepanjang sejarah yang namanya khilafah itu ujuk-ujuk langsung punya kekuasaan. Nggak ada. Tiba-tiba gitu ya. Nah, Abu Bakar itu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Nah, maka kita kembalikan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang itu jejak kenabian. Kenabian kita seperti contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah seorang pemimpin, ya, seorang nabi. Tapi beliau itu waktu itu menjadi bendahara di negeri Mesir. Kerajaan Mesir adalah kerajaan kafir waktu itu. Nabi Yusuf menjadi bendahara di kerajaan kafir. Pertanyaannya, apakah batal kenabiannya? Batal tidak? Tidak. Tidak. Tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa risalah kenabian itu berbeda dengan kepahaman dunia kekuasaan, berbeda. Nabi itu tidak begitu. Kalau kekuasaan itu menjadi syarat mutlak, ya, menjadi syarat tegaknya kehilafahan atau tegaknya sebuah kepemimpinan, maka berarti banyak sekali nabi-nabi yang gagal. Banyak nabi yang tidak punya kekuasaan apapun, bahkan tidak punya pengikut ada. Tuh, masya Allah. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW ketika di Mekah, para sahabat berbaiat kepada Nabi. Padahal Nabi belum punya apa-apa, belum punya Madinah. Dalam kondisi tertindas, terdesak, terjepit, ya, bahkan terintimidasi, Nabi berbaiatlah para sahabat lebih dari 200-an orang ketika di Mekah. Pertanyaannya, apakah baiat para sahabat kepada Nabi tidak sah karena belum punya kekuasaan? Sah tidak? Sah. Sah. Adakah pengulangan baiat setelah di Madinah? Tidak ada. Tidak ada. Ini fakta sejarah, nggak boleh kita pungkiri. Tuh, dua ya. Jadi keberadaan Nabi di Mekah itu sama dengan di Madinah. Para sahabat baiatnya pun sama. Tidak baiat sudah di Madinah, baiatnya sekaligus segala baiat kekuasaan. Nggak ada seperti itu. Tetap aja baiatnya itu sama. Orang-orang yang berbaiat di Mekah, ya, kepada Nabi, kemudian orang yang berbaiat di Madinah kepada Nabi sama baiatnya, tidak ada perubahan. Nah, kemudian tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Dua ayat ini, surat Al-Anbiya 107 dan surah Saba, surah ayat 28, itu dua-duanya adalah turun di Mekah, ayat Makkiyah. Padahal Nabi belum punya apa-apa. Pertanyaan sekarang, salahkah Allah menurunkan ayat itu di Mekah? Layaknya di Madinah gitu. Salah tidak Allah menurunkan ayat itu di Mekah? Tidak salah. Tidak. Gak mungkin Allah salah kan? Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi oleh karena itulah, keberadaan kepemimpinan itu sekalipun belum punya kekuasaan, tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak ada pemimpin, banyak sekali syariat Islam yang tidak bisa dijalankan. Jadi permasalahannya tinggal keyakinan kita, tidak boleh kita takfirul muslim. Kita misalkan membaiat seorang imam, ya, boleh, walaupun tidak punya kekuasaan. Yang penting jangan punya akidah mengkafirkan orang yang tidak baiat. Itu jangan punya keyakinan gitu. Semua saudara kita, muslim yang semua yang mereka sholatnya 5 waktu, ya, berkiblatnya ke Ka'bah, itu saudara kita. Walaupun belum berbaiat dengan kita, walaupun berbaiat dengan imam yang kita baiat, itu tetap saudara kita. Itu. Nah, ini harus dipahami. Jadi memang ada sebagian kelompok yang melakukan takfirul muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Ketika dia melakukan baiat, orang yang tidak baiat kepada imamnya dianggap kafir. Nah, ini yang jelas keliru. Ini salah besar. Umat Islam tidak demikian. Prinsipnya adalah bahwa menegakkan jamaah, menegakkan imamah adalah syariat Islam yang harus kita lakukan sesuai dengan sebatas kemampuan kita. Dan terus kita sampaikan kepada kaum muslimin agar umat Islam, kemudian bagaimana kalau terjadi jamaah-jamaah imam-imam, perintah dan imam jelas. Bimatil awal fal awal. Rujuklah kepada baiat yang pertama. Setelah diukur dengan Al-Quran Sunnah ternyata ada 5 nih yang benar, ya.
sama-sama mengamalkan jamaah imamah. Nah, lihat saja siapa yang lebih awal, kesitulah kita merujuk semuanya. Maka dengan itu kalau muslimin sadar diri dan ikhlas diatur dengan Allah dan Rasul, tidak akan ada istilahnya ambisi untuk jadi pemimpin, nggak ada. Tinggal taat saja kepada yang lebih awal sudah. Nah itu mubiatil awal fal awal. Demikian. Ya. Maka orang yang belum biat itu mati jahiliyah. Digambarkan mati jahiliyah itu adalah orang yang bukan mati kafir, tapi mati dalam keadaan maksiat. Adakah baiat dalam Islam? Jawabnya ada. Baiat ada. Para sahabat radhiyallahu anhum membaiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat pun membaiat para khulafa, para khalifah. Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan seterusnya. Baiat itu untuk khalifah, untuk imam yang telah ditunjuk, dipilih oleh sebagian ahli ilmu. Adapun serampangan, sembarangan dalam mewajibkan baiat kepada orang-orang tertentu, jelas ini adalah penyimpangan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di negeri kita ini begitu banyak yang diharuskan atau diajak atau diseru untuk dibaiat. Masing-masing ada kelompok-kelompoknya. Kelompok A mengajak kaum muslimin untuk membaiat imamnya yang mereka katakan sebagai imam, padahal tidak memiliki kekuasaan. Imam itu harus memiliki kekuasaan. Imam itu mempunyai wilayah negeri. Ini tidak punya apa-apa. Hanya bayangan saja. Hanya mimpi saja. Hanya angan-angan saja. Kelompok sekte A ada imamnya. Mereka mengajak kaum muslimin untuk baiat ini. Ini imam. Kelompok B ada lagi imamnya. Mereka mengatakan ini yang benar, itu yang salah. Saya punya imam, baiat lagi. Orang-orang Islam yang tidak tahu atau belum tahu, tidak sedikit yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Kemudian yang ketiga di sana ada lagi imamnya, mengajak lagi. Begitulah, begitu banyak khalifah imam yang ada di negeri kita ini. Padahal kata Nabi SAW, apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuh salah satunya. Tidak boleh dibaiat dua orang khalifah. Ya, ini baiat-baiat yang bid'ah, baiat-baiat yang salah dari kelompok-kelompok sekte-sekte tertentu. Begitu banyak. Dan kaum muslimin tidak boleh membaiat. Baiat sunnah. Tapi kepada siapa dan kapan waktunya. Tidak boleh serampangan. Tidak boleh sembarangan. Kepada siapa? Kepada khalifah. Kepada imam kaum muslimin. Adakah sekarang? Nggak ada. Belum ada. Dahulu ada. Tunggu nanti ada. Adapun yang mereka katakan sebagai imam, bukan imam. Pertama, mereka itu tidak dikenal. Bahkan bukan ahli ilmu. Yang kedua, tidak mempunyai sultan, kekuasaan. Mana wilayahnya? Di Indonesia ini ada pimpinannya. Ini negara Indonesia, mana negara mereka?
Nggak ada. Tidak punya kekuatan untuk memerintah. Itu yang kedua, ada wilayah. Yang ketiga, ada kekuasaan memerintah dan melarang. Nggak ada. Ini bid'ah. Dan ini adalah perbuatan Khawarij dahulu yang mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam, lalu dibaiat dan seterusnya. Dan lagi kaum baiat, orang-orang diwajibkan baiat kepada imamnya, lalu disodorkan hadis-hadis mengenai baiat kepada imam. Imam yang dimaksud adalah imam jamaahnya. Baiat adalah janji setia untuk taat, untuk mengikuti, memakai dalil dari hadis-hadis sahih di Bukhari dan Muslim mengenai adanya baiat. Nah, kita tahu ada kelompok-kelompok sempalan. Masing-masing kelompok itu memiliki imam. Maka pengikutnya diwajibkan baiat. Tentu saja nanti ujung-ujungnya infaknya pun harus ke sana. Itu. Jadi tidak keluar dari itu. Ya, saya tahu persis. Saya pengalaman ini, ketemu dengan orang-orang yang berdialog dengan dia. Ini punya imam dibaiat, nih punya imam dibaiat. Saya pernah berhadapan dengan salah satu tokohnya, saya ringan saja kata, ini antum punya imam, di sana juga ada imam juga. Kan ada hadis, apabila dibaiat dua orang imam khalifah, bunuh salah satu. Lalu siapa yang akan saya bunuh dulu? Dia diam. Itu menunjukkan bahwa manhaj mereka bukan manhaj yang hak, beda dengan sahabat. Itu. Ya, waktu itu di Libya datang banyak peneliti, banyak orang baca di maktabah perpustakaan Libya. Ya, dulu ada di sini juga nih, daerah Cilengsi tinggal kelompoknya gitu. Ya, dulu gitu. Nah, itu masih menggunakan hadis sahih. Dan contoh yang lain lagi banyak yang menyelisihi, menyalahi ketetapan sunnah dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah syariat baiat itu masih berlaku sampai saat ini? Bagaimana cara menerapkan syariat baiat di zaman sekarang? Apakah kita harus mendatangi Presiden Jokowi untuk membaiat beliau? Ya. Syariat baiat itu berlaku pada saat ini dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati, meninggal dan tidak ada di atas punggungnya baiat kepada pemerintah yang syah, maka dia mati sebagai mati jahiliyah. Mati sebagai mati jahiliyah. Iya. Cara membaiat itu dari masa dahulu itu tidak semua manusia berbaiat. Abu Bakar itu cuma dibaiat oleh sahabat di bawah Thaqifah Bani Sa'idah. Beberapa orang sahabat yang membaiat Abu Bakar. Umar ibn Khattab itu cuma dibaiat, dipilihkan 6 dari ahli syura untuk membaiat Umar ibn Khattab itu langsung dibaiat oleh sahabat setelah Abu Bakar Siddiq meninggal. Dan Uthman bin Affan, beliau hanya dibaiat, asalnya cuma dipilihkan 6 orang ahli syura. Uthman di dalamnya. Iya. Dan ketika pilihan berada di tangan Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf kumpulkan para sahabat di masjid. Kemudian beliau terangkan bahwa setelah menilai, tidak ada yang lebih saleh dari Uthman bin Affan di tengah kita. Maka Abdurrahman bin Auf membaiat Uthman bin Affan, diikuti oleh sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib di situ. Tidak semua sahabat di berbagai penjuru dunia, penjuru negeri datang kemudian membaiat, tidak.
Jelas ya? Tapi orang-orang tertentu saja membaiat. Iya. Yaitulah yang disebut ahlul halli wal aqd. Sebab kalau ulamanya, orang-orang terpandangnya sudah membaiat, yang lainnya itu ikut kepada ulamanya. Nah, orang-orang pentingnya di negeri itu. Jelas ya? Sekarang ini keabsahan kepala negara, presidennya sudah syah sebagai kepala negara, ya, sudah dilantik sebagai kepala negara, itu sudah syah sebagai kepala negara. Secara otomatis di atas pundak kita ada apa? Ada baiat. Nah, mesti kita datang kepada Pak Jokowi, kita pegang tangannya, Pak, saya baiat Bapak. Ya. Di atas pundak kita itu sudah ada baiat terhadap beliau untuk mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan itu yang kita simpan sebagai keyakinan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau tidak ada keyakinan itu, siapa yang mati? Mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ini hadits salah dipahami oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah ya. Dia pikirnya membaiat pimpinan dia. Kalau tidak membaiat pimpinan dia mati jahiliyah. Itu pemikiran yang timpang ya. Bagaimana caranya? Ya, kamu baiat pimpinan kamu. Apa bedanya dengan saya? Haknya apa? Saya bisa juga bikin jamaah baiat saya. Ya, antum juga bikin bisa jamaah aja baiat, kita baiat semua. Apa bedanya? Ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan itu kepala negara, ini pimpinan. Hati itu harus bersatu bersamanya. Itu kebersamaan dalam sebuah negeri. Makanya hukum syariat membedakan hukum dan mengkhususkan baiat itu untuk kepala negara. Makanya baiat apapun untuk selain kepala negara, dan apa yang terkait dengan kepala negara, itu namanya bid'ah dalam agama. Apakah itu baiatnya di Hizbut Tahrir, atau baiatnya di Ikhwanul Muslimin, atau baiatnya di jemaah ini, di kelompok ini, ya, di ormas ini. Sekarang hampir semua ormas ya ada baiatnya. Ada baiatnya masing-masing. Itu semuanya bid'ah di dalam agama. Baiat itu hanya untuk kepala negara. Itu yang ada di atas pundak kita, dan itu yang kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang hidup seperti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mati jahiliyah. Bolehkah berbaiat pada jemaah-jemaah yang ada di Indonesia? Saya sudah katakan, kalau ada jemaah-jemaah yang dibentuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka jemaah-jemaah ini hukumnya itu adalah keluar dari jemaah. Hukumnya adalah apa? Keluar dari jamaah, dan itulah yang memecah belah jamaah namanya. Dan itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Baik. Itu hakikatnya. Makanya tadi saya terangkan apa makna jemaah dalam Islam. Cuma ada dua makna. Tidak ada jemaah dengan makna di dalam negara yang sudah ada pimpinan negaranya, kemudian dia bikin kelompok-kelompok lagi, ada pimpinannya yang dia baiat di situ. Ya. Baiat itu hak pimpinan negara, bukan pimpinan kelompok. Tapi kalau seorang berkumpul dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok kerja, hanya sebatas tolong menolong dalam kebaikan dan tidak ada bentuk hizbiyah di dalamnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya, tapi diberi catatan yang sangat ketat agar supaya berhati-hati dari hal yang bisa membentuk pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena berkumpul-kumpul itu dengan pimpinan itu sering mendatangkan pintu-pintu untuk syaitan. Baik. Tapi dalam hal kerjasama di atas kebaikan tidak dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan.